Seorang pemuda sederhana asal Indonesia, merantau jauh dari tanah air demi sesuap nasi, bekerja keras sebagai tukang bangunan, berpeluh di bawah terik matahari, jauh dari keluarga, dan tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Hanya karena satu pertemuan tak terduga di sebuah sudut jalan sepi di Jepang. Siapa sangka, di tengah suara bising alat berat dan aroma semen yang melekat, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita Jepang. Bukan wanita biasa, tapi seseorang yang menyimpan rahasia besar dan latar belakang yang jauh dari dunia raka. Apakah cinta bisa tumbuh di antara dua dunia yang berbeda jauh? Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Suara hujan mengguyur kota. Langit Tokyo sore itu mendung pekat, seolah menyembunyikan segala hiruk-pikuk di bawahnya dalam kabut kelabu. Di tengah kawasan konstruksi sebuah gedung tinggi, seorang pria berdiri mematung, mengenakan jas hujan robek dan sepatu kerja yang penuh lumpur. Namanya Raka Pratama, seorang tukang bangunan asal Indonesia. Usianya 29 tahun. Tubuhnya kekar karena pekerjaan kasar, namun wajahnya tenang. Tatapannya kosong, tapi bukan karena lelah. Lebih karena terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Ia mengencangkan helmnya sambil memandang ke atas. Besi-besi panjang menggantung di udara, diangkat oleh kren yang dikuasai operator dari atas. Udara dingin bercampur logam dan oli. Di tengah hujan, semuanya terasa berat. Tiba-tiba, suara teriakan memecah suasana. Berhenti! Ada yang masuk ke area larangan. Beberapa pekerja berhenti. Raka ikut menoleh. Di kejauhan, seorang wanita berpayung putih berjalan masuk ke area proyek. Kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi melangkah mantap melewati kubangan air. Tidak seorang pun menghentikannya. Petugas keamanan berlari ke arah wanita itu. Namun langkahnya keburu terhenti saat wanita itu mengangkat lencana kecil dari balik jasnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tapi semua orang mulai bergumam pelan. Siapa wanita itu? Ia mendekat ke tumpukan bahan bangunan, menulis sesuatu di buku catatannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meskipun gemuruh mesin terdengar di segala arah. Raka hanya memperhatikannya dari jauh. Ia tidak tahu kenapa langkah wanita itu membuatnya terpaku. Di antara ratusan pekerja kasar, hanya wanita itu yang seperti berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Tumpukan besi yang belum dipasang mulai bergetar. Payung putih wanita itu terlempar dari tangannya. Dan dalam hitungan detik, salah satu rangka baja yang tergantung di udara meluncur ke arah tanah. "Awas!" teriak seseorang. Namun wanita itu terlalu kaget untuk bergerak. Raka tidak berpikir. Ia berlari. Genangan air tak lagi berarti. Debu dan lumpur tak menghalangi langkahnya. Ia melompat dan menarik wanita itu keluar dari jalur besi jatuh. Dentuman keras terdengar. Tanah berguncang pelan. Beberapa pekerja berlari ke arah mereka. Raka dan wanita itu terjatuh di tanah basah. Napas mereka tersengal. Hujan masih turun deras, membasahi wajah mereka. Raka menatap wanita itu. Matanya menanyakan banyak hal tanpa satu kata pun terucap. Wanita itu hanya memandangnya sejenak, lalu perlahan berdiri tanpa mengucapkan terima kasih. Ia membenarkan rambutnya, mengambil kembali payungnya yang tergeletak tak jauh, dan berjalan pergi begitu saja. Raka tidak berkata apa-apa, tidak bertanya siapa dia, tidak mengejarnya. Namun dalam hati, ia tahu itu bukan pertemuan biasa. Sore itu, langit Tokyo menangis deras. Tapi di mata Raka, hujan yang turun membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum ia pahami, namun mulai tumbuh. Diam-diam. Dalam diam yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Keesokan harinya, udara Tokyo terasa lebih ringan. Matahari mulai menembus celah-celah gedung tinggi, menyinari sisa genangan hujan yang masih tertinggal di jalanan. Di lokasi proyek, aktivitas berjalan seperti biasa. Pekerja lalu lalang. Mesin kembali meraung. Namun, Raka tidak bisa fokus seperti biasanya.
Setiap suara keras yang muncul, setiap langkah kaki wanita yang terdengar dari kejauhan, membuatnya menoleh, mencari. Tapi sosok wanita berpayung putih itu tidak muncul lagi hari itu. "Raka, kamu kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus," tanya Dimas, rekan kerja satu timnya yang juga berasal dari Indonesia. "Enggak apa-apa," jawab Raka singkat sambil menarik pelindung tangan. Dimas melirik curiga. "Itu cewek kemarin, ya? Yang hampir ketimpa rangka baja? Gila sih, kamu heroik banget. Tapi siapa dia, ya? Bos-bos aja takut sama dia." Raka hanya diam. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi sosoknya seolah tertanam dalam pikirannya. Ketika malam datang dan pekerja lain tidur kelelahan di barak, Raka malah terjaga. Ia membuka ponselnya, mencoba mencari-cari kata kunci. Wanita. Inspeksi. Proyek Shibuya. Tidak ada hasil. Seakan wanita itu memang tidak meninggalkan jejak apapun. 3 hari berlalu. Saat Raka mulai berpikir bahwa semua itu hanyalah potongan mimpi, wanita itu muncul lagi. Kali ini tidak membawa payung. Ia mengenakan jas panjang krem. Rambutnya digelung rapi. Langkahnya cepat. Mata tajam mengamati. Namun ada yang berbeda. Ketika matanya bertemu dengan mata Raka, ia berhenti. Hanya sesaat. Lalu ia mendekat. Tanpa senyum. Tanpa basa-basi. "Kamu yang selamatin aku waktu itu." Suaranya tenang, nyaris dingin. Bahasa Jepangnya sempurna. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Raka mengangguk pelan. Wanita itu menghela napas, lalu berkata, "Terima kasih." Sederhana, tapi dari cara ia mengucapkannya, seperti ada beban yang dilepaskan. Ia membuka tasnya, mengambil kartu kecil, dan menyerahkannya. "Kalau suatu saat kamu butuh sesuatu, hubungi aku," katanya sebelum berbalik pergi. Raka memandang kartu itu. Di sana tertulis, "Sayaka Hanabira, Kepala Divisi Audit Keselamatan, Mitani Group." Nama yang asing, tapi terasa familiar. Ada sesuatu dari nama itu yang seolah pernah Raka dengar, entah di mana. Hari itu, Raka menyimpan kartu nama itu di dompetnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya bilang, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Dan benar saja, tak sampai seminggu setelahnya, dunia Raka berubah. Seseorang menyebarkan video penyelamatan Sayaka di media sosial pekerja. Meskipun tidak viral di publik, video itu sampai ke tangan manajemen. Sayaka dikabarkan meminta data pekerja bernama Raka Pratama. Tak ada yang tahu untuk apa. Namun yang jelas, keesokan paginya, Raka dipanggil ke kantor pusat Mitani Group. Bukan untuk dipecat, tapi untuk diwawancarai. Dan di ruang wawancara itulah, untuk pertama kalinya, Raka melihat Sayaka duduk di balik meja. Kali ini, ia tersenyum. Namun senyuman itu tidak bertahan lama. Karena ketika Sayaka membuka dokumen di depannya, wajahnya berubah. Tatapannya tajam. "Kamu, Pratama Raka dari Surabaya?" tanyanya. Raka mengangguk. Sayaka menatapnya lama. Matanya tampak terkejut. Namun ia segera menutup dokumen itu dan berkata, "Baik, kita akan mulai dari awal." Raka tidak paham apa maksudnya. Tapi dari tatapan Sayaka, seolah ada masa lalu yang terbuka kembali. Dan masa lalu itu, ternyata bukan hanya milik Raka. Gedung pusat Mitani Group menjulang megah di tengah distrik bisnis Tokyo. Di lantai 14, ruang rapat dikelilingi kaca bening yang memperlihatkan kota dari ketinggian. Namun, bagi Raka, dinding kaca itu terasa seperti jeruji. Ia duduk dengan gugup di kursi panjang. Di hadapannya, Sayaka kini tak hanya tampak anggun, tapi juga penuh wibawa. Aura kekuasaan mengelilinginya. Namun sorot matanya tidak setenang yang ia tampilkan. "Pratama Raka," katanya sambil membaca berkas. "Lahir di Surabaya. Lulusan teknik sipil. 3 tahun pengalaman di proyek Jepang. Tidak pernah bermasalah. Sampai sekarang." Raka mengernyit. "Sekarang? Saya nggak ngerti maksudnya."
Sayaka menutup mapnya perlahan. Suara map itu menutup terdengar seperti dentuman palu hakim. "Kenapa kamu menyembunyikan identitas kamu?" tanyanya tajam. "Apa maksudnya menyembunyikan?" Raka bingung. Sayaka berdiri dan melangkah ke jendela. Ia memandang keluar, lalu berkata pelan, "8 tahun lalu, di Osaka, ada insiden. Sebuah jembatan ambruk, banyak korban. Salah satu kontraktornya bernama Pratama, perusahaan kecil dari Indonesia. Bosnya ditahan, dan anaknya menghilang dari berita." Raka terdiam, tubuhnya menegang. "Kamu anak dari Pak Harun Pratama, bukan?" tanya Sayaka tanpa menoleh. "Hening." Raka menghela napas berat. Rahasia yang ia kubur rapat-rapat akhirnya terkuak. "Iya," jawabnya akhirnya. "Saya anaknya." Sayaka perlahan berbalik. Wajahnya kini menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kekecewaan, kemarahan, dan mungkin kesedihan. "Ayahku ikut jadi korban dalam insiden itu. Dia salah satu teknisi utama yang bekerja di bawah proyekmu," ucapnya lirih. Raka tertegun. Ia tidak pernah tahu detail itu. Selama ini ia hanya tahu ayahnya dipenjara karena dianggap lalai, dan keluarganya diburu media. Ibunya sakit-sakitan sejak itu. Ia pergi ke Jepang diam-diam, menghapus jejak masa lalunya, membangun ulang hidupnya dari nol. Sayaka melangkah perlahan ke arahnya. "Sekarang kamu tahu kenapa aku terkejut waktu tahu nama kamu." Raka menunduk. Tidak ada yang bisa ia katakan. Tapi Sayaka tidak berhenti di sana. "Aku tidak tahu apakah pertemuan kita ini kebetulan atau takdir. Tapi satu hal pasti, aku ingin kebenaran dari insiden itu. Dan kamu akan bantu aku mencari jawabannya." Tapi aku bahkan masih kecil waktu kejadian itu," sahut Raka bingung. "Justru karena kamu bukan pelakunya. Tapi kamu pewaris kunci," kata Sayaka. "Aku sudah menyelidiki kasus itu bertahun-tahun. Dan setiap kali aku menggali, semua jejak mengarah ke satu titik." Sayaka mengeluarkan foto usang dari mapnya. Foto hitam putih yang tampak seperti cetakan tua. Di dalamnya, terlihat beberapa orang berseragam proyek berdiri di depan jembatan yang masih dalam pembangunan. Di pojok kanan, ada seorang anak laki-laki berdiri memegang helm. Wajahnya muda, tapi jelas itu Raka. "Kenapa kamu ada di lokasi pembangunan waktu itu?" tanya Sayaka. Raka menatap foto itu. Wajahnya pucat. Ingatan yang sudah lama terkubur mulai muncul kembali. Tangan kecilnya memegang sesuatu waktu itu. Sebuah remote. Dia sedang bermain, atau mungkin diberi tugas ringan oleh ayahnya. Dan tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang lebih gelap. Suara ayahnya berteriak, "Lari-lari!" Malam, lampu-lampu sirene. Tapi semua itu seperti mimpi buruk yang selama ini ia tekan dalam ingatan. "Aku nggak tahu," bisiknya. "Tapi, mungkin sekarang aku harus cari tahu." Sayaka menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kita gali semuanya dari awal. Tapi kamu harus siap. Karena semakin dalam kamu masuk ke masa lalu, semakin gelap semuanya terasa." Dan saat itu juga, Raka sadar, pertemuannya dengan Sayaka bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari perjalanan yang akan membawanya pada kebenaran. Dan mungkin pada luka yang tak pernah sembuh. Langit Tokyo mulai gelap ketika Raka berjalan menyusuri jalanan sepi di belakang kantor Mitani Group. Angin malam membawa aroma aspal basah dan dedaunan gugur. Langkahnya berat, seolah bayangan masa lalu menempel di punggungnya, menolak dilepas. Di tangannya, foto usang yang tadi diberikan Sayaka masih tergenggam erat. Wajah kecilnya di foto itu seperti menatap langsung ke arah masa kini, mengingatkan bahwa ia pernah berada di tengah pusaran tragedi yang tak sepenuhnya ia pahami. Raka membuka ponsel. Tangannya gemetar saat mengetik pesan ke satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang kejadian itu. "Bu, aku butuh bicara. Tentang ayah. Tentang Osaka." Pesan terkirim, tapi tak ada balasan. Ia mendesah. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Pucat,
selalu batuk-batuk, dan menolak bicara tentang kejadian 8 tahun lalu. Sejak ayahnya ditangkap dan media memburu keluarga mereka, sang ibu menarik diri dari dunia luar. Keesokan harinya, Sayaka mengajaknya bertemu di sebuah kafe tua dekat stasiun Shin-Okubo. Tempat itu sepi, dengan pencahayaan hangat yang membuatnya terasa seperti keluar dari masa lalu. Sayaka sudah menunggunya di sudut ruangan, membawa beberapa dokumen. Tak seperti sebelumnya, kali ini ekspresi Sayaka tampak lebih lembut, namun sorot matanya tetap tajam. "Ini," katanya sambil menyerahkan selembar peta tua, blueprint jembatan yang roboh waktu itu. "Aku nemu ini di arsip lama. Tapi ada yang aneh." Raka memerhatikan peta itu. Ada tanda coretan di beberapa bagian. "Ini bukan coretan biasa." Sayaka mengangguk. "Kayak kode." Dan yang bikin tambah aneh, struktur jembatan yang diarsipkan beda dengan struktur yang dibangun waktu itu. Raka mengernyit. "Maksudmu, mereka bohongin dokumen proyeknya?" "Sepertinya begitu. Entah karena penghematan material, atau ada manipulasi tender. Tapi semua ini tersembunyi rapat. Dan aku curiga, ayahmu dijadikan kambing hitam." Perkataan itu membuat Raka diam lama. Jika benar begitu, maka semua penderitaan yang menimpa keluarganya bukan karena kesalahan ayahnya, tapi karena rencana orang-orang berkuasa. Sayaka mengeluarkan selembar foto lain. Kali ini, wajah seseorang yang terlihat familiar. Seorang pria Jepang paruh baya, berkacamata, dengan senyum tipis. Namanya Kenji Hoshikawa, direktur lapangan saat itu. Tapi setelah insiden, dia pindah ke proyek luar negeri, dan hilang begitu saja. "Dia bisa jadi kunci," gumam Raka. "Dan dia sekarang tinggal di Sapporo," kata Sayaka. "Aku sudah dapat infonya." Raka mengangguk pelan. "Kita ke sana." Sayaka menatap Raka. "Kamu yakin mau jalan sejauh ini? Kalau semua ini terbuka, mungkin bukan cuma nama ayahmu yang bersih, tapi juga banyak orang yang akan tumbang. Kalau itu harga dari kebenaran, aku siap." Sayaka tersenyum tipis. "Baiklah, kita mulai dari Sapporo." Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang memantau dari balik layar laptop. Kamera pengawas dari kafe Shin-Okubo menunjukkan 2 orang sedang bicara serius di sudut ruangan. Tangan pria itu bergerak cepat, mengirim pesan singkat ke sebuah nomor tak dikenal. Mereka mulai menggali. "Lacak gerakan mereka. Hentikan sebelum mereka sampai ke Hoshikawa." Seseorang di luar sana tidak senang dengan penyelidikan ini. Dan jejak masa lalu yang terkubur, ternyata dijaga oleh orang-orang yang tak segan mengubur siapapun yang berani menggali. Udara Sapporo menusuk tulang. Salju turun perlahan, menutupi jalanan kota dengan putih yang dingin dan sunyi. Raka dan Sayaka tiba dengan kereta malam, mengenakan jaket tebal yang tak cukup menahan hawa beku yang merayap dari segala arah. Tapi bukan dingin itu yang membuat jantung Raka berdegup lebih cepat, melainkan kebenaran yang semakin dekat. Mereka menyewa penginapan kecil di distrik Chuo. Raka duduk di pinggir ranjang, memandangi kertas catatan Sayaka yang dipenuhi nama-nama dan koneksi proyek masa lalu. Di pojok catatan itu, nama Kenji Hoshikawa dilingkari 2 kali. Menurut informasi Sayaka, Hoshikawa sekarang tinggal di sebuah villa terpencil di kaki Bukit Maruyama. Mantan insinyur itu mundur dari dunia konstruksi dan kabarnya hidup menyendiri. Raka yakin, lelaki itu tahu sesuatu yang bisa membongkar kebusukan proyek Osaka 8 tahun silam. Pagi hari, mereka menyewa mobil kecil dan mulai menempuh perjalanan ke villa itu. Jalanan mulai tertutup salju tebal. Pohon-pohon pinus di kiri kanan jalan berdiri seperti penjaga hutan, dingin dan diam. Di tengah perjalanan, Raka memecah keheningan. "Kamu yakin dia mau bicara?" Sayaka menarik napas. "Nggak yakin. Tapi kalau ada satu orang yang tahu siapa sebenarnya yang manipulasi proyek itu, dia orangnya." Ketika mobil mereka hampir tiba, Sayaka melihat sesuatu dari kaca spion. Sebuah mobil hitam sudah mengikuti mereka sejak beberapa kilometer lalu. Raka melirik spion dan wajahnya mengeras. "Jangan langsung belok ke villa.
Kita cari jalan memutar. Sayaka menuruti. Mereka membelok ke jalan kecil yang ditutupi salju, menuju sebuah tempat parkir terbengkalai di dekat hutan. Mobil hitam itu melewati mereka, lalu berhenti sejenak, seperti mencari arah. Raka dan Sayaka menunggu beberapa menit sebelum kembali ke rute utama. Villa Kenji Hoshikawa tampak tua dan sunyi. Halamannya tertutup salju, hanya ada jejak kaki menuju pintu. Raka mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia coba lagi, lebih keras. Hoshikawa-san, kami perlu bicara. Tentang Osaka. Tentang jembatan itu. Tiba-tiba, suara kunci terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua bermata tajam dan tubuh membungkuk berdiri di baliknya. Tatapannya penuh curiga. "Siapa kalian?" Suaranya serak, kaku. Sayaka mengambil langkah maju. "Kami bukan wartawan. Kami mencari keadilan." Ayah Raka adalah kepala teknis proyek Osaka 8 tahun lalu. Namanya Suryo. Kenji terdiam. Matanya memicing, seolah mengenali nama itu. Ia melirik Raka. "Kau mirip dia." Ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, tapi cepat." Di dalam villa, udara lebih hangat, tapi suasananya tetap suram. Dinding penuh rak buku dan peta tua. Kenji duduk perlahan di kursi reyot, sementara Raka berdiri di depan, menggenggam topinya erat. "Kenapa kau kesini?" tanya Kenji. "Aku ingin tahu yang sebenarnya. Ayahku dihukum seumur hidup karena proyek itu. Tapi aku mulai menemukan hal-hal aneh. Dokumen berbeda, data hilang. Nama Anda muncul di laporan lama." Kenji menunduk. "Lama? Ayahmu orang baik, jujur, tapi terlalu percaya. Apa maksud Anda?" Kenji mengangkat wajahnya. Sorot matanya muram. Waktu itu, ada tekanan besar dari investor untuk percepatan. Biaya ditekan, bahan dikurangi. Aku tahu, tapi aku tutup mulut. Semua orang tutup mulut. Dan ketika jembatan itu runtuh, mereka butuh kambing hitam. Suryo, terlalu mudah untuk disalahkan. Dia orang asing, punya tanggung jawab besar. Dan yang paling penting, dia diam. Raka mengepalkan tangan. "Jadi Anda tahu siapa yang manipulasi proyek itu?" Kenji mengangguk pelan. "Aku punya catatannya. Di ruang bawah tanah. Tapi, kalau kalian ambil ini, kalian akan diburu. Orang-orang yang dulu menutup kasus ini masih punya kekuasaan." Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di luar villa. Raka langsung berdiri. Sayaka menoleh ke jendela. Dua pria berpakaian hitam turun dari mobil. Langkah mereka cepat dan rapi. "Cepat," kata Kenji. "Ambil berkasnya. Di lemari besi bawah tanah. Kode 1403. Aku akan tahan mereka. Tapi, pergi, sekarang." Raka menarik Sayaka, dan mereka berlari ke ruang bawah tanah. Di atas, suara pintu didobrak, jeritan kayu pecah dan teriakan keras menggema. Mereka tak punya waktu. Bukti itu ada di depan mata. Dan bayangan masa lalu kini datang menuntut harga. Ruang bawah tanah Villa Hoshikawa terasa pengap dan gelap. Tangga kayu yang mengarah ke bawah itu berderit di setiap langkah yang Raka dan Sayaka ambil. Bau debu tua dan logam memenuhi udara. Di ujung ruangan, sebuah lemari besi tua berdiri kokoh menempel pada dinding beton. 1403. Bisik Raka sambil memutar knopnya. Tangan Sayaka menggenggam senter dari ponselnya, menerangi setiap gerakan Raka dengan gugup. Dari atas, suara gaduh semakin jelas. Ada suara kaca pecah, teriakan samar. Mungkin Kenji sedang diinterogasi, atau lebih buruk dari itu. Raka berhasil membuka lemari besi. Di dalamnya, teronggok beberapa map tebal berdebu. Satu di antaranya bertuliskan huruf tangan, "O Projeku Hoshinsha Kaihatsu." Sayaka membuka lembaran pertama dan membalik halaman-halamannya dengan cepat. Matanya membesar. "Ini dia, Raka. Ini dokumen pembelian bahan baku.
ditandatangani oleh pihak luar kontraktor. Mereka ubah spek baja. Lihat tanggal dan nomornya, tidak pernah masuk laporan akhir. Ini bukti yang bisa menyelamatkan ayahku, kata Raka lirih. Sayaka mengangguk, dan mungkin bisa menghancurkan perusahaan besar. Tiba-tiba terdengar langkah kaki cepat menuruni tangga. Raka menutup lemari dan mematikan lampu ponsel. Mereka bersembunyi di balik rak besi tua, menahan napas. 1-2 pria masuk. Mereka mengenakan pakaian serba gelap. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa Jepang. Mereka pasti ke sini. Cek semua sudut. Langkah kaki mendekat. Sayaka menahan nafas. Tubuhnya gemetar. Raka menatap sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Di sudut ruangan ada sebuah pintu besi kecil, mungkin pintu servis. Ketika pria itu hampir menyentuh rak tempat mereka bersembunyi, Raka mengambil baut karatan di lantai dan melemparkannya ke arah lain. Bunyi logam menghantam lantai. Ada suara, teriak salah satu pria. Saat mereka bergerak menuju sumber bunyi, Raka menarik Sayaka menuju pintu servis. Terkunci, tapi engselnya rapuh. Dengan sekuat tenaga, Raka mendorongnya. Pintu bergoyang. Sekali lagi, pintu terbuka dengan suara keras. Mereka menyelinap keluar ke terowongan kecil yang mengarah keluar bukit. Udara dingin menyambut mereka, tetapi mereka tak peduli. Raka masih menggenggam map berisi bukti-bukti. Dari kejauhan, suara mobil terdengar. Sayaka menoleh. Kita harus keluar dari Sapporo malam ini juga. Di stasiun kereta, mereka berbaur dengan kerumunan. Wajah mereka tersembunyi di balik topi dan masker. Mereka membeli tiket ke Tokyo. Satu-satunya tempat di mana Sayaka punya teman media dan koneksi hukum yang bisa dipercaya. Sebelum kereta datang, Sayaka duduk di bangku panjang peron. Matanya menerawang. Kenji, apa dia selamat? Raka menunduk. Dia tahu risikonya, tapi dia tetap bantu. Sayaka menggenggam map di pangkuannya. Kalau ini tersebar, bukan cuma perusahaan itu yang tumbang, tapi politisi, pengusaha besar semuanya bisa terseret. Raka memandangi rel kereta yang membentang jauh ke depan. Aku tidak ingin balas dendam. Aku cuma mau kebenaran berdiri sendiri. Biar Allah yang urus sisanya. Kereta tiba. Pintu terbuka. Saat mereka melangkah masuk, seseorang memotret mereka diam-diam dari kejauhan, bersembunyi di balik tiang. Layar ponselnya menunjukkan nama file. Target confirmed. Langkah mereka ke Tokyo sudah dimulai. Tapi mereka tak lagi diburu oleh masa lalu. Kini, mereka diburu oleh sesuatu yang lebih besar. Kereta melaju cepat menuju Tokyo, memecah dinginnya malam yang menggantung di atas rel. Di dalam gerbong, Sayaka tertidur bersandar di jendela. Map berisi dokumen rahasia tergenggam erat di pelukannya. Raka tetap terjaga. Matanya mengawasi tiap sudut gerbong dengan gelisah. Ada perasaan yang tidak enak, seperti bayangan yang terus mengikuti di kejauhan. Ponsel Sayaka bergetar pelan. Raka mengintip layarnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu kalian di kereta. Hati-hati melangkah di Tokyo. Raka mengepalkan tangan. Ia langsung mematikan ponsel Sayaka, lalu menuliskan pesan singkat di catatan kertas, menyelipkannya ke dalam saku Sayaka. Saat Sayaka terbangun, mereka sudah hampir tiba. Sudah dekat. Raka mengangguk. Kita turun sebelum stasiun utama. Kita ganti arah. Hindari tempat umum dulu. Mereka turun di sebuah stasiun kecil di pinggiran kota Tokyo. Lampu jalan menyala temaram, toko-toko tutup, dan angin malam membawa aroma aspal basah. Raka meminjam ponsel umum dan menghubungi teman lama Sayaka, seseorang bernama Miyuki, jurnalis investigatif yang kini bekerja sebagai editor di media independen. Datang ke alamat ini, kata Raka sambil menulis cepat. Kita nggak bisa lama-lama di jalan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di apartemen tua milik Miyuki. Perempuan itu menatap mereka tajam sebelum membuka pintu. Aku nggak suka masalah, Sayaka. Tapi kalau ini sebesar yang kamu bilang, aku ikut.
Sayaka menyerahkan map itu. Miyuki membukanya dengan cepat. Matanya membesar seiring halaman demi halaman ia baca. Ini bukan cuma skandal proyek pembangunan. Ini kolusi multinasional. Transfer uang ilegal, penghilangan barang bukti, dan astaga, dokumen-dokumen ini menunjukkan ada campur tangan kementerian. Sayaka menatap Raka. Ayahmu bukan satu-satunya yang dijadikan kambing hitam. Raka terdiam. Sebuah kilatan kenangan muncul di benaknya. Waktu kecil, ia melihat ayahnya berbicara dengan seorang pria asing berjas hitam di luar rumah. Ia tak pernah tahu siapa orang itu. Tapi sekarang, semuanya terasa menyambung. Miyuki menyalakan laptopnya. Kita harus siapkan rilis besar. Tapi sebelum itu, aku perlu kalian ngilang dulu. Beberapa hari. Kalau mereka tahu aku kerja sama dengan kalian, kantor bisa dibakar. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Yokohama, Raka dan Sayaka bersembunyi. Hari-hari mereka isi dengan berjaga dan saling berbagi cerita. Kadang lucu, kadang menyakitkan. Sayaka banyak bertanya tentang masa kecil Raka, tentang Indonesia, tentang ayahnya. Pernah nyesel ke Jepang? Tanya Sayaka suatu malam. Raka menggeleng. Kalau aku nggak kesini, mungkin aku nggak pernah tahu siapa sebenarnya ayahku. Dan aku nggak pernah ketemu kamu. Sayaka tersenyum tipis, tapi matanya tetap menyimpan beban. Lalu, suatu pagi, saat mereka sarapan dalam diam, suara dari televisi tua memecah keheningan. Berita darurat. Media independen Sora News merilis dokumen mengejutkan terkait skandal konstruksi nasional. Dokumen ini menunjukkan dugaan manipulasi besar-besaran dalam proyek Jalan Raya Sapporo Tokyo yang menyebabkan kecelakaan fatal 3 tahun lalu. Sayaka menutup mulutnya. Air mata menetes pelan. Raka menggenggam tangannya. Tapi di balik layar TV, dua sosok asing tengah memotret pintu rumah dari kejauhan. Salah satu dari mereka mengangkat telepon. Target ditemukan. Perintah. Jawaban dari seberang sana singkat dan dingin. Hilangkan mereka sebelum malam. Langit Yokohama berubah jingga kemerahan. Di dalam rumah sewaan yang sederhana itu, Raka sedang merapikan tas kecil. Ia tahu, setelah berita pecah ke publik, tak ada tempat yang benar-benar aman lagi untuk mereka. Sayaka berdiri di depan jendela, memperhatikan dua burung gagak bertengger di kabel listrik. Mereka akan datang malam ini. Gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Raka mendekat. Aku udah telepon Miyuki. Dia kirim seseorang buat bantu kita keluar dari kota. Kita bakal pakai jalur kereta barang ke arah barat. Sayaka menoleh pelan. Kalau kita gagal keluar. Raka tidak menjawab. Tapi tatapan matanya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Sementara itu, di luar, dua pria bersenjata mendekat dari arah berlawanan. Yang satu berjalan perlahan melalui gang sempit di samping rumah. Yang lain bersembunyi di antara bayangan tembok, memegang senapan peredam. Di dalam, Raka tiba-tiba merasakan kejanggalan. Langkah kaki. Sangat ringan. Hampir seperti desir. Ia menarik Sayaka ke belakang lemari dan menyuruhnya diam. Setengah menit kemudian, kaca jendela dapur pecah. Sebuah peluru menembus masuk, menghantam dinding kayu. Raka segera menyambar pisau dapur, lalu keluar melalui pintu belakang, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari Sayaka. Penyerang pertama mengejar Raka, menembakkan satu peluru lagi yang meleset tipis dari bahunya. Raka berlari menuju gang sempit, lalu memutar balik dengan cepat dan menghantam wajah si penyerang dengan kayu bekas jemuran. Terdengar suara jeritan pendek. Sementara itu, Sayaka menahan napas di balik lemari. Ia menggenggam ponsel Raka dan mencoba mengirim lokasi ke Miyuki. Tapi sinyal terlalu lemah. Tiba-tiba, pintu depan dibuka paksa. Penyerang kedua masuk. Langkahnya mantap. Mata menyisir tiap sudut ruangan. Sayaka meraih pipa besi yang terselip di bawah rak. Ia menggenggamnya erat. Tangannya gemetar. Saat penyerang mendekati lemari, ia menghitung dalam hati. 3, 2, ketuk. Ia menerjang keluar, memukul lutut pria itu dengan sekuat tenaga. Pria itu mengerang, jatuh sejenak.
tapi dengan cepat membalikkan tubuh dan menjambak rambut Sayaka. Namun, sebelum ia sempat menodongkan pistolnya, Raka muncul dari belakang, menghantamkan batu ke belakang kepalanya. Hening, hanya napas mereka berdua yang terdengar. Sayaka memeluk Raka erat. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka tiba di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Di sana, seorang pria parubaya dengan jaket lusuh menunggu dengan sepeda motor tua dan 2 helm. Nama saya Kazuto. Katanya cepat. Miyuki kirim saya. Kalian ikut saya. Kita temui kurir malam ini. Tanpa banyak tanya, mereka naik. Motor itu melaju menerobos ganggang kecil, menyusuri jalur tikus yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terbiasa hidup di bayang-bayang. Mereka berhenti di dekat rel tua. Sebuah kereta barang lambat mulai bergerak. Nyaris tak terdengar. Kazuto menoleh. Itu kereta kalian. Kalian lompat dari jalur ini. Gerbong nomor 5. Ada seseorang tunggu di dalam. Raka menggenggam tangan Sayaka. Kita bisa lakuin ini. Sayaka mengangguk. Aku percaya sama kamu. Saat roda kereta bergemuruh pelan, mereka berlari, melompat, dan berhasil naik ke dalam gerbong. Napas keduanya memburu, tapi untuk pertama kalinya malam itu, mereka merasa sedikit lebih jauh dari bahaya. Namun dari kejauhan, seseorang memotret wajah mereka dari atap bangunan pelabuhan, lalu mengirim foto itu ke sebuah nomor yang terdaftar tanpa nama. Pesan singkat menyusul. Mereka dalam perjalanan ke barat. Kirim orang ke Kyoto. Kyoto menyambut mereka dengan rintik hujan dan kabut yang menggantung rendah. Kota tua itu menyembunyikan rahasia dalam setiap gang dan kuil, menyamarkan apa yang nyata dan apa yang tidak. Raka dan Sayaka turun dari kereta barang di tepi kota saat fajar mulai menyala samar. Tak ada yang menyambut, hanya angin dingin yang memeluk tubuh mereka yang kelelahan. Kazuto sudah mengatur tempat persembunyian baru, sebuah rumah kayu tua milik seorang pensiunan biksu di pinggiran kota. Pria tua itu nyaris tidak bicara, hanya memberi mereka teh hangat dan selimut. Sayaka duduk di dekat jendela, matanya kosong menatap hujan. Kita sampai di Kyoto, tapi rasanya kayak kita makin dekat ke ujung. Raka menggenggam tangan Sayaka, mengusap punggungnya perlahan. Kita belum kalah. Di sisi lain kota, seorang wanita muda turun dari mobil hitam di dekat distrik Gion. Rambutnya diikat rapi, wajahnya dingin, dan ia membawa sebuah map coklat tua. Namanya Arumi, seorang pemburu bayaran yang terkenal karena caranya membungkam target tanpa jejak. Ia tidak tertarik pada uang, hanya pada kesempurnaan eksekusi. Ia membuka map itu di sebuah kedai kecil. 2 foto, Raka dan Sayaka. Di bawahnya, satu catatan kecil bertinta merah. Target prioritas tinggi. Jangan gagal. Hari ketiga di Kyoto. Raka mencoba mencari pekerjaan harian di sekitar pasar Nishiki. Ia tahu, semakin mereka menetap, semakin mereka butuh alasan untuk tetap bisa bersembunyi dalam keramaian. Ia akhirnya diterima untuk membantu membangun ulang sebuah rumah tradisional yang rusak akibat gempa kecil beberapa bulan lalu. Sementara itu, Sayaka mulai keluar dengan menyamar, mengenakan masker dan kacamata gelap. Ia mencoba menghubungi seseorang dari masa lalunya, seorang profesor tua yang pernah membantunya menyimpan dokumen-dokumen tentang eksperimen ayahnya. Tapi rumah profesor itu kini kosong. Hanya tersisa tanaman liar dan halaman berdebu. Saat Sayaka berjalan kembali, ia merasa ada seseorang yang mengikuti dari jauh. Langkah itu tidak mencurigakan, tapi terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Ia mempercepat langkah, berbelok ke gang sempit, lalu masuk ke toko bunga tua. Dari balik cermin toko, ia melihat sosok Arumi berdiri di seberang jalan. Mata mereka bertemu. Sekejap, tapi cukup untuk membuat jantung Sayaka berdegup tak karuan. Malam itu, Sayaka menceritakan semua pada Raka. Ia gemetar, tapi tidak menangis. Dia bukan orang biasa. Aku lihat matanya. Dia bukan pembunuh biasa. Aku bisa rasakan dia tahu apa yang dia kejar. Raka menatap Sayaka dalam-dalam. Berarti mereka makin dekat. Kita gak bisa cuma bertahan.
Kita harus mulai melawan. Sayaka terdiam. Kamu yakin mau lawan organisasi sebesar itu? Raka menarik napas dalam. Mereka udah bunuh masa depanmu. Mereka coba bunuh kita. Dan kalau kita gak lakuin apa-apa, mereka bakal terus nyari orang lain buat dikorbankan. Mereka duduk lama dalam diam, hingga suara hujan malam mengisi seluruh ruangan. Di luar, Arumi masih berdiri di kejauhan, memperhatikan cahaya rumah kecil itu dari balik payung hitam. Tapi ia belum bergerak malam ini. Ia menunggu perintah. Dan perintah itu akan datang esok pagi. Pagi itu, Kyoto terlihat seperti kota dalam lukisan tua. Kabut melayang rendah di antara pepohonan, dan suara burung gagak terdengar menggema di kejauhan. Namun ketenangan itu semu. Di baliknya, sebuah rencana tengah berjalan. Kazuto datang ke rumah persembunyian tanpa banyak bicara. Ia membawa secari kertas yang ditekuk 4, diselipkan dalam saku jaketnya. Ia memberikannya pada Raka. Ini, satu-satunya akses yang tersisa ke tempat data eksperimen disimpan. Pusat informasi itu berada di bawah tanah Institut Teknologi Takigawa. Tapi untuk masuk, kalian butuh ini. Ia menunjukkan sebuah kartu akses berwarna hitam yang sudah agak usang. Sayaka, ayahmu menyembunyikan data hasil eksperimen yang paling berbahaya. Bukan cuma rekaman, tapi juga bukti. Termasuk formula serum modifikasi yang bisa mengubah sistem kekebalan manusia secara permanen. Sayaka terdiam. Hatinya ingin tahu, tapi ia juga takut. Ia sadar, kalau data itu jatuh ke tangan organisasi, bukan hanya dirinya yang akan jadi korban. Dunia bisa berubah dalam cara yang paling menakutkan. Malam harinya, Sayaka tidak bisa tidur. Ia duduk sendiri di belakang rumah, di dekat sumur tua yang tertutup papan kayu. Raka mendekatinya perlahan, membawa 2 cangkir teh jahe hangat. Aku pikir kita udah jauh banget dari semuanya. Tapi ternyata, ini semua baru permulaan, ujar Sayaka lirih. Kita gak sendiri, Sayaka. Aku di sini bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tahu, kamu satu-satunya alasan aku masih hidup. Sayaka menoleh. Ada luka di mata Raka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Tapi dari luka itu, tumbuh tekad yang tak bisa dipatahkan. Ia mengangguk pelan. Aku siap ke Takigawa. Sementara itu, Arumi menerima pesan dari seseorang yang ia sebut sebagai pengendali. Pesan itu singkat. Eksekusi target dalam 48 jam. Pastikan data tidak sempat bocor. Gunakan protokol senyap. Arumi menutup teleponnya. Ia berdiri di jembatan kayu kecil di distrik Arashiyama, menatap air yang mengalir perlahan di bawahnya. Ia tahu, saat malam berikutnya tiba, 2 nyawa harus diakhiri. Tanpa suara, tanpa jejak, hari pencurian data tiba. Raka dan Sayaka mengenakan pakaian teknisi bangunan yang membuat mereka bisa menyelinap ke dalam area kampus tanpa menarik perhatian. Kazuto sudah lebih dulu masuk lewat terowongan pembuangan lama yang ia temukan dari peta arsitektur kuno. Saat mereka bertiga mencapai pintu ruang bawah tanah, sensor retina menjadi rintangan terakhir. Tapi Sayaka berhasil memanipulasi sistem dengan algoritma yang ia ciptakan dulu saat masih mahasiswa. Kuncinya adalah fragmen suara ayahnya yang ia simpan dalam jam tangan. Pintu terbuka. Ruang bawah tanah itu seperti museum dari neraka. Tabung-tabung besar berisi cairan biru, tumpukan folder, dan rak komputer tua yang masih menyala. Di tengah ruangan, mereka menemukan satu server khusus yang dikunci secara manual. Butuh 2 kunci logam dan 1 sidik jari, milik Sayaka dan milik ayahnya. Sayaka menggigit bibir. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Di dalamnya, chip organik berisi data biometrik ayahnya yang ia curi dari laboratorium tua beberapa tahun lalu. Saat kunci terakhir dimasukkan, lampu server menyala merah. Proses dekripsi berjalan perlahan. Namun sebelum selesai, sirine berbunyi. Lampu berganti merah. Kazuto teriak. Kita kejebak. Ada yang nyusul kita. Raka menarik Sayaka. Ambil hard disknya. Cepat. Pintu otomatis mulai menutup. Kazuto menahan dengan tubuhnya.
Darah mulai menetes dari pundaknya yang tertembak peluru senapan dari kejauhan. Bawa Sayaka pergi. Rak, gue tahan mereka di sini. Raka tak ingin pergi, tapi tatapan Kazuto tegas. Tak memberi ruang untuk keraguan. Jaga dia. Sampai akhir. Pintu tertutup. Ledakan terdengar dari dalam. Raka dan Sayaka lari menyusuri lorong sempit. Saat mereka keluar ke jalan sepi di belakang gedung, Sayaka memeluk hard disk di dadanya. Napasnya sesak, tapi ia tahu, di dalam benda kecil itu, terkubur kebenaran yang selama ini mereka cari. Namun dari atap gedung seberang, Arumi telah mengarahkan senjatanya. Matanya tak berkedip, tapi jari telunjuknya belum juga menarik pelatuk. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam setiap misi. Keraguan. Angin musim semi berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga sakura yang mulai gugur. Di balik bayang-bayang menara institut, Arumi masih membidik. Matanya mengunci pada sosok Sayaka yang memeluk hard disk erat di dadanya. Ia bisa menembak. Ia tahu bagaimana caranya. Tapi jari telunjuknya tetap diam. Dalam benaknya, kilasan masa lalu datang menghantam. Saat ia masih muda dan baru dilatih. Saat ia pertama kali menghilangkan seseorang yang bahkan tidak bersalah. Sejak itu, ia mematikan perasaannya. Sampai malam ini, Sayaka, gadis itu begitu mirip dengan seseorang dari masa lalu. Adik perempuannya yang hilang akibat eksperimen yang sama. Arumi menggertakkan giginya, lalu menurunkan senjatanya perlahan. Aku bukan mesin, gumamnya. Aku bukan mereka. Ia menghilang ke kegelapan, meninggalkan dua buruan yang kini tak sadar bahwa hidup mereka baru saja diselamatkan. Raka dan Sayaka bersembunyi di rumah tua milik seorang sahabat Kazuto, di pinggiran Nara. Rumah itu dikelilingi sawah dan dinding kayu lapuk, tapi aman. Raka membersihkan luka di lengan Sayaka yang sempat tergores saat kabur. Ia melakukannya dengan hati-hati, tapi Sayaka menatap wajahnya tanpa berkedip. Kamu bisa aja ninggalin aku waktu di laboratorium. Tapi kamu gak pergi. Raka menunduk. Kazuto udah mati buat kita. Aku gak akan biarin pengorbanan dia sia-sia. Sayaka menggenggam tangan Raka. Kalau kita gak selamat, kamu janji terusin semua ini. Jangan biarin mereka ulangi eksperimen itu ke siapapun. Raka menatap mata Sayaka. Dalam diam, ia berjanji, bukan hanya untuk Sayaka, tapi untuk semua yang telah menjadi korban. Sementara itu, Arumi kembali ke markas rahasia di Tokyo. Ia menyerahkan laporan palsu, menyatakan bahwa target telah dieliminasi, dan data dihancurkan. Pengendali hanya menanggapi dengan dingin. Kau tahu apa risikonya jika kau berbohong? Arumi tak menjawab. Ia hanya menatap lurus, seolah berkata, uji aku. Setelah keluar dari ruangan itu, ia menuju ruang penyimpanan pribadi. Di sana, ia membuka kotak kecil dan menatap sebuah foto tua. Seorang anak perempuan tersenyum di samping seorang pria berjas putih. Maaf, Airi, bisiknya. Kakakmu baru mulai membayar semua ini. Hari berikutnya, Sayaka mencoba membaca isi hard disk. Data terenkripsi berlapis-lapis. Tapi ia perlahan mulai menembusnya. Di antara ribuan file, ada satu folder yang membuatnya berhenti bernapas. Nama folder itu, Project Eden. Ia membukanya perlahan. Rekaman video pertama menampilkan ayahnya, Profesor Minoru, duduk di ruang gelap. Matanya cekung, suaranya berat. Aku menciptakan serum itu bukan untuk kekuasaan, tapi mereka ingin menjadikannya senjata. Aku berusaha menghentikannya, tapi aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan datang untukku. Jika kau menemukan pesan ini, Sayaka, larilah, atau hancurkan semuanya. Sayaka menutup video itu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ayahku bukan penjahat, ujarnya dengan suara gemetar. Dia hanya orang yang terjebak. Raka menatap layar. Di samping rekaman itu, ada blueprint formula, daftar nama ilmuwan, dan daftar subjek uji coba. Namanya tertulis di sana. Nomor 12.
Raka Prasetyo, subjek modifikasi sistem sel adaptif. Dunia Raka seolah berhenti berputar. Tunggu, apa maksudnya ini? Raka berbisik. Suaranya tak percaya. Aku, bagian dari eksperimen. Sayaka membuka file lain. Ada rekaman medis dan grafik pertumbuhan sel tubuh Raka sejak ia pertama kali datang ke Jepang. Semua dicatat, dipantau. Seolah-olah hidupnya adalah laboratorium berjalan. Kamu bukan cuma buruh bangunan biasa, Rak, kata Sayaka pelan. Kamu percobaan yang berhasil. Raka mundur satu langkah. Napasnya memburu. Wajahnya seperti baru saja ditampar kenyataan yang terlalu kejam. Aku gak ingat apapun tentang ini. Sayaka meletakkan tangan di dadanya. Mereka menanamkan sesuatu ke tubuhmu. Bukan cuma serum, tapi semacam kode genetik. Kamu bisa jadi kunci yang mereka cari. Tiba-tiba, alarm kecil di komputer berbunyi. Lokasi mereka telah dilacak. Waktu mereka hampir habis. Dan di luar sana, organisasi yang selama ini memburu mereka, akhirnya tahu di mana harus menjemput harta paling berharga. Hujan deras mengguyur atap rumah tua di Nara. Petir menyambar pohon di kejauhan. Seperti pertanda bahwa badai sebenarnya belum datang. Di dalam rumah, Raka duduk diam. Tangannya terkepal, rahangnya mengeras. Sayaka terus memantau sistem. Jam terus berdetak. Mereka tahu waktu mereka tinggal sedikit. Raka, kamu harus lihat ini. Di layar laptop, muncul tampilan grafik dan simulasi biologis. Sayaka menjelaskan cepat. Kamu diaktifkan secara bertahap. Dari saat kamu mulai kerja di proyek pembangunan dekat laboratorium itu, sistem tubuhmu mulai berubah. Kamu gak pernah sakit. Luka kamu cepat sembuh. Kamu bahkan kuat banget dibanding orang biasa, kan? Raka mengangguk perlahan. Semua yang dulu dianggapnya kebetulan kini terasa seperti bagian dari satu rencana besar. Aku bukan siapa-siapa di Indonesia. Kesini cuma buat kerja dan kirim uang ke ibu. Tapi ternyata, aku bagian dari eksperimen ini. Bukan cuma bagian, Raka, ucap Sayaka lirih. Kamu adalah kunci terakhir. Di tempat lain, markas besar korporasi Fuyukai di Tokyo mulai bergerak. Direktur utama, seorang pria tua dengan wajah pucat dan tangan gemetar, menatap hasil pelacakan. Subjek 12 aktif. Dan ia bersama pewaris proyek Eden. Ia melirik ke arah Arumi, yang berdiri di sisi ruangan. Kau bilang mereka sudah mati. Arumi hanya diam. Tatapannya kosong. Tapi dadanya bergemuruh. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu, kata sang direktur. Kami sudah menyiapkan tim. Operasi Eden akan dibuka kembali. Dunia tidak akan bisa menolak kekuatan ini. Arumi meninggalkan ruangan dengan ekspresi datar. Tapi langkahnya berat. Di luar gedung, ia menarik napas panjang dan menelepon seseorang. Suara pria tua menjawab. Waktunya sudah tiba, ujar Arumi. Kita harus menghentikan mereka. Bahkan kalau itu berarti mengkhianati semua yang pernah kita bangun. Kembali ke rumah tua, Raka mencoba memahami makna di balik semua itu. Ia masih setengah percaya. Tubuhnya, pikirannya, bahkan masa lalunya, semua bukan miliknya sepenuhnya. Sayaka berdiri dan menatapnya. Kamu tahu kenapa aku percaya kamu gak akan ninggalin aku? Karena kamu bukan cuma bagian dari eksperimen ini. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menghancurkannya dari dalam. Raka menatap Sayaka. Maksudmu? Serum itu bukan cuma ngerusak atau menguatkan tubuh. Ia menyatu dengan DNA. Tapi cuma kamu yang bertahan tanpa efek samping. Berarti, kamu juga bisa melawan sistemnya. Dan mungkin, membalikkan semuanya. Langkah berat terdengar dari luar rumah. Tanpa aba-aba, Sayaka menarik Raka dan melarikan diri ke ruang bawah tanah tersembunyi. 3 detik kemudian, pintu rumah tua itu dihancurkan. Tim taktis bersenjata lengkap masuk dengan senapan otomatis dan peralatan pendeteksi panas. Pemimpin tim memberi perintah. Cari mereka. Hidup-hidup. Di bawah tanah,
Sayaka menggenggam tangan Raka. Napas mereka menahan. Langkah pelan menyusuri lorong tua sempit yang gelap dan berdebu. Aku gak ngerti teknologi, gak ngerti perang. Tapi kalau kamu percaya aku bisa lawan mereka, maka aku akan bertahan. Demi kamu, demi semuanya. Sayaka menatapnya. Dengan cahaya senter kecil yang menyala dari kalungnya. Kita gak akan lari lagi. Kita akan melawan. Langkah mereka terus berlanjut ke dalam lorong yang semakin gelap. Tapi di ujungnya, ada cahaya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berjalan bukan untuk kabur, melainkan untuk menyusun perang balik. 1 tahun setelah malam di lorong bawah tanah itu, langit Nara terlihat berbeda. Bunga sakura bermekaran seperti biasa, tapi udara terasa lebih damai. Dunia tak pernah tahu tentang perang kecil yang nyaris menghancurkan banyak hal. Tentang sebuah rencana yang bisa mengubah kemanusiaan jadi mesin tanpa hati. Raka dan Sayaka kini tinggal di sebuah desa kecil dekat Kyoto. Sayaka membuka perpustakaan kecil untuk anak-anak lokal. Raka kembali bekerja sebagai tukang bangunan. Tapi kali ini, ia tahu apa makna kerja kerasnya. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menjaga agar kehidupan tetap punya arti. Korporasi Fuyukai runtuh dari dalam. Arumi, yang akhirnya berbalik arah, menyerahkan semua data eksperimen ke publik. Dunia mulai membuka mata, dan sedikit demi sedikit, eksperimen pengendalian manusia ditolak. Tapi bukan itu yang membuat cerita ini berakhir. Raka berdiri di sebuah bukit. Di tangannya, salinan data Project Eden telah dihancurkan. Tak ada lagi jejak eksperimen itu. Ia menatap langit, lalu memejamkan mata. Semua ini mungkin terjadi karena Allah mengatur jalannya. Bahkan saat aku merasa cuma seorang kuli bangunan, ternyata aku adalah bagian penting dari rencana yang jauh lebih besar. Sayaka menghampiri, menggenggam tangannya. Kita gak harus jadi siapa-siapa untuk bisa menyelamatkan sesuatu. Cukup jadi manusia yang gak menyerah. Setiap kejadian dalam hidup, sekecil apapun, bisa jadi bagian dari rencana Allah yang tak terlihat. Kita tidak selalu tahu mengapa kita ditempatkan di suatu tempat atau mengalami sesuatu yang sulit. Tapi selalu ada hikmah, jika kita terus berusaha dan berserah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Raka hanyalah seorang pekerja biasa. Tapi Allah menaruh padanya kekuatan dan peran besar. Sebagaimana kita semua memiliki peran di dunia ini, sekecil apapun itu. Cerita ini adalah fiktif dan tidak berdasarkan kisah nyata. Namun ditulis dan disusun sedemikian rupa agar terasa nyata, supaya kita bisa mengambil pelajaran hidup dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga bisa jadi pengingat bahwa perjuangan, keteguhan, dan kasih sayang adalah kekuatan paling manusiawi yang kita miliki. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Cerita seperti ini akan terus hadir untuk menginspirasi dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.